Ya mungkin karena NTT itu jarang diperhatikan pemerintah. Jadi oke, alien saja yang perhatikan NTT. Wibu saudara, beta berpikir sih, ya, memang podcast ini kan banyaknya berasal dari pikiran. Baik, saudara, beta berpikir bahwa begini, beta tahu bahwa tidak semua hal di dunia ini tuh sesuai dengan keinginannya kita, sesuai dengan keinginannya lu. Apa sih yang bisa lu buat kemudian sesuai dengan keinginan lu lah. Pokoknya beta bebas buat apa saja, ya, sesuai dengan keinginan beta tanpa ada yang membatasi beta, ya. Apa sih yang batasi lu di bawah kolong langit ini? Ya selain perintah agama, beta pikir hukum, ya, hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, ya, itu yang membatasi lu sehingga lu tidak bisa buat apa saja. Ya, meskipun ada orang yang kemudian bisa buat apa saja, meskipun ada di wilayah yang ada hukumnya. Kenapa dia bisa buat apa saja? Ya karena ya dia berkuasa. Baik, saudara, kalau lu yang rakyat kecil kemudian lemah, ya kita inilah, ya. Kalau lu mau semuanya sesuai dengan keinginan lu, ya mungkin bisa lah lu ke planet lain misalkan, ya, bangun koloni lu di situ sendiri dan oke, semua bisa sesuai dengan keinginan lu, saudara. Menarik ya bicara seperti itu. Tapi mungkin saudara, dengan statement beta tadi, lu bisa bertanya ke beta, memangnya lu jamin keturunan yang akan lu buat di planet baru kalau lu bisa ke sana, ya, itu sesuai dengan apa yang lu inginkan? Kan belum tentu, saudara, ya. Anak yang lahir dari orang tua saja kadang orang tuanya baik, anaknya kurang baik. Jadi jangan terlalu berharap pada si anak, ya. Orang tuanya baik, belum tentu anaknya baik, bos. Ya, karena bangsa ini terlalu mempercayai seorang anak yang oke, bapaknya baik jadi anaknya pasti baik. Ya, lu nikmati saja 5 tahun ke depan, terserah lu lah. Ya, saudara, tapi beta bukan bicara soal itu, ya. Kalau lu ke planet lain kemudian lu buat koloni di sana sendiri, memang agak rumit sih kalau 100% lu punya keturunan yang seperti yang lu inginkan, saudara. Tapi kalau beta berandai-andai, beta berupaya pasti bisa, saudara. Caranya bagaimana? Oke, jadi beta keinginan pribadi ini, beta mau hidup bebas nih di wilayah yang beta mau, semuanya beta atur begitu. Pertama yang harus beta buat adalah pergi ke planet lain, ya. Beta sudah barang tentu tidak mencharter SpaceX, ya. Tapi beta membeli satu unit fasilitas SpaceX, saudara, supaya beta bebas tuh memilih planet mana yang sesuai dengan spesifikasi yang beta mau. Ya, jadi Bang Elon Musk tolong bantu beta. Dan sudah barang tentu beta ke sana tidak sendiri, ya. Tapi dengan pasangan, tuh, saudara. Kalau tidak dengan pasangan, ya bagaimana beta bisa menghasilkan keturunan? Nah, itu. Beta bukan Homo sapiens hermafrodit tuh, yang bisa menghasilkan keturunan sendiri. Planet kan banyak, saudara, toh, ya. Pertanyaannya, apakah semua planet itu cocok untuk manusia? Kalau di ilmu biologi dan fisika dulu kita kenal bumi itu sebagai planet biru, ya. Kenapa disebut planet biru? Karena ada air di situ. Ya, indikator sederhana yang harus dipunyai oleh suatu planet agar bisa ditinggali manusia adalah punya oksigen, bos. Nah, ini masalahnya. Ya,
Tidak semua planet punya oksigen. Kalau planet lain sudah punya oksigen, sudah barang tentu planet itu ditinggali oleh orang. Ya. Ini masalahnya. Tapi karena beta sudah rencana ini jauh-jauh hari, saudara, untuk cari planet lain, sehingga ini hal pertama yang akan beta buat sebenarnya. Ya, beta akan melaksanakan rekayasa genetika tubuh beta sendiri, sehingga beta dan pasangan menjadi manusia yang bisa bernafas tanpa menggunakan oksigen. Apakah bisa? Ya bisa dong. Ya, sederhana. Ambil saja gen dari bakteri yang hidup di daerah perairan, saudara, yang daerah yang tidak ada oksigen, masukkan ke dalam tubuh beta, dan ya, eureka, jadi, saudara. Beta jadi orang yang bisa hidup tanpa oksigen. Dan ketika sudah kejadian, maka beta bisa disebut sebagai Homo sapiens anaerob fakultatif, bos. Ya. Artinya beta bisa hidup dengan dan tanpa oksigen. Jadi ada oksigen beta bisa hidup, tanpa pun tidak masalah. Ya. Bahkan lebih dari itu, saudara. Beta dan pasangan jadinya bisa memanfaatkan banyak sumber makanan, bos. Orang manusia biasa hanya bisa makan ya karbon C6 misalkan, ya. Ya, tapi beta dan pasangan akan bisa makan makanan rantai lebih panjang, misalkan hidrokarbon misalkan, ya. Hidrokarbon itu ya kayak batang pohon, bensin, solar, itu kan bisa makan tuh. Ya, kalau kami bisa berhasil dalam rekayasa genetika tadi. Atau rantai karbon yang lebih pendek, misalkan ya metana lah, CH4 gas, itu kami bisa manfaatkan sebagai sumber karbon, sumber makanan. Dan kami tidak usah khawatir lagi dengan makanan dan sumber makanan yang akan terbatas di planet lain yang akan kami tuju itu. Menarik ya konsepnya. Setelah rekayasa genetika itu berhasil, kami langsung beli fasilitas SpaceX dan mengarungi galaksi untuk cari planet lain, bos. Khayalan ini terlalu tinggi dan muncul begitu saja, saudara. Sebenarnya ini khayalan yang muncul ketika beta baca suatu blog, ya. Dulu di sebelum medsos sangat masif, itu orang biasa buat blog, saudara. Kita sebut dengan istilah blogger, ya. Ada satu blog namanya worldbuilding.stackexchange.com, ya. Ada seseorang yang bertanya di blog ini, meskipun sudah sangat lama, ya, 9 tahun lalu. Dia tanyanya begini, can a genetically modified human breathe something other than Earth oxygen or nitrogen atmosphere? Ya, jadi dia kayak berandai-andai begitu. Pengandaiannya lumayan liar, ya, seperti pengandaian beta tadi di atas, saudara, sebelumnya. Dia berandai begini, jika seorang manusia diculik oleh kapal alien dan dibawa ke planet lain, dan mari kita berandai-andai, kita asumsikan bahwa bentuk kehidupan alien itu di lingkungan yang sama sekali beda dengan planet bumi, ya. Asumsinya adalah ya alien itu lebih maju dari teknologinya daripada kita. Dia bertanya, apakah secara teknis mungkin manusia itu bisa diubah sedemikian rupa sehingga ia dapat menghirup udara di planet lain itu dan tidak mati, ya. Jadi dia berandai bahwa oke, alien itu sudah pengetahuannya sudah lebih canggih daripada kita, maka kemudian dia bisa membuat kita menjadi bernafas di tempat lain di planetnya. Khayalnya sangat liar. Beta kemudian berpikir dan bertanya, ya, kalau beta dan pasangan sudah ada di planet baru, kemungkinan beta akan bertemu juga dengan alien, saudara. Kemungkinannya. Kira-kira mereka tuh bagaimana, saudara? Beta sih alien tuh dulu, ya, ada satu merek atau brand, ya, brand apa nih kah? Pakaian baju itu clothing, namanya Alien Workshop,
Jadi gambarnya alien tuh kak. Jadi alien tuh identik dengan kepala yang ceper, mata yang besar, badan yang kurus gitu ya. Itu paradigma beta tentang alien, Pak Saudara. Nah, beta ajak Pak Saudara kita kembali ke bulan Juli tahun 1959. Bukan di belahan dunia lainnya, bahkan bukan di Eropa atau di Amerika, Afrika, tapi ini di provinsi kita di NTT ya. Tepatnya di Alor, Pak Saudara. Jadi ada suatu artikel menarik ya. Ini sudah banyak diceritakan ya. Beta sudah sering baca artikel seperti ini ya. Artikel yang judul ini yaitu kisah kedatangan makhluk asing yang diduga alien di Pulau Alor, Pak Saudara. Ya, manusia aneh yang sempat gegerkan warga tahun 1959 ya, seperti itu. Jadi ini beta kutip dari merdeka.com, Pak Saudara. Beritanya seperti ini. Pada awal bulan Juli 1959, masyarakat di Kabupaten Alor, NTT, digemparkan dengan munculnya kawanan manusia ajaib yang tingginya rata-rata mencapai 180 cm. Manusia ajaib ini memiliki penampakan fisik yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka memiliki kulit merah, berambut perak berombak, berseragam biru tua dengan lengan panjang, bersepatu hitam dan berikat pinggang yang di sana terselip benda tabung yang terbuat dari logam. Oke, lumayan aneh Pak Saudara ya. Ada makhluk hidup ukuran 180 cm, rambut merah ya. Rambut merah-merah. Apakah dia pakai celana umpan? Baju ngepres habis mungkin saja. Oke, itu lagu ya. Jadi, oke, kita lanjut baca beritanya, Pak Saudara. Ya. Salah seorang warga melihat manusia ajaib itu sedang menyelidiki sesuatu. Warga yang melihat kemudian langsung mengepung dan menyerang dengan panah. Ya, kita tahu orang Alor punya panah yang luar biasa. Tapi ternyata manusia ajaib itu kebal. Dia berhasil meluluskan diri dengan cepat dan dengan cara melompat di atas kepala para pengepungnya, kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ya, ini peristiwa di Alor, Saudara ya. Jadi ini peristiwanya ada di Pulau Pantar ya. Katanya di sana ada 6 orang manusia ajaib seperti ciri-ciri seperti itu ya. Bahkan berkeliaran di rumah-rumah penduduk setelah matahari terbenam katanya. Dan juga ada di Kota Kalabahi ya. Ada orang di Kota Kalabahi menjelaskan bahwa saat ia turun dari atas pohon enau, ia dikepung oleh sekelompok manusia ajaib berseragam biru. Wah, seragam biru, bos. Ini kayak seragam partai juga. Mereka saling bercakap-cakap dengan bahasa yang tidak dimengerti penduduk. Kemudian salah seorang di antara mereka mendekat pada penduduk itu dan memperhatikan sebuah alat berbentuk bulat seperti beaker. Oke. Ya, ini peristiwa yang agak menganehkan buat kita ya. Maka kemudian orang mengidentikan itu dengan alien ya. Tapi kenapa ya banyak pulau di bumi ini ya, banyak daerah, kenapa ini alien kalau memang di tahun 1959 itu yang turun di Alor itu adalah alien? Kenapa mereka pilih Pulau Alor dari sebagian banyak pulau yang ada? Kenapa mereka pilih Pulau Alor? Atau kenapa mereka pilih NTT? Ya mungkin karena NTT itu jarang diperhatikan pemerintah. Jadi alien saja yang perhatikan NTT. Beta kembali pada istilah alien ya. Istilah yang biasa kita dengar yang berkaitan dengan alien adalah UFO ya, singkatan dari Unidentified Flying Object ya.
Tapi bos saudara, lu tahu tidak bahwa sekarang istilah UFO itu sudah diganti loh dengan istilah UAP, UAP. Nah ini kepanjangan dari Unidentified Anomalous Phenomena. Nah, sudah sejak lama negara adik kuasa Amerika yaitu memberikan perhatian yang lebih kepada alien, bos saudara. Itu terlihat dari proyek-proyek mereka terkait antariksa yang dilakukan oleh suatu badan namanya NASA tuh. Bahkan sampai ada teori konspirasi yang banyak berkembang, bos saudara. Salah satunya itu konspirasi tentang Area 51 toh, Area 51 yang katanya merupakan tempat di mana Amerika menyimpan UFO dan alien. Ya, beta dengar juga ada pameran di Meksiko tuh, ada juga pameran terkait mereka memamerkan mayat alien yang sudah diawetkan tuh kah. Beta tuh begini, bos saudara, ketika membaca tentang ekspedisi dan eksplorasi antariksa nih, bos saudara, beta tuh selalu berpikir ya, kenapa ya? Memang ilmu pengetahuan itu perannya besar sekali untuk kemajuan suatu bangsa, bos saudara. Ya, maka kemudian ada kisah dulu presiden pertama kita, Presiden Soekarno tuh pernah memberikan penghargaan kepada astronot Rusia ya, atau mana tuh, Yuri Gagarin ya, karena dia sudah mendarat di bulan toh ya, supaya mungkin waktu itu Presiden Soekarno memberikan penghargaan itu dari Indonesia supaya memacu juga orang Indonesia untuk bisa berpikir lebih jauh lah, jangan berpikir yang standar, saudara ya. Berpikir standar tuh misalkan apa? Ada pemimpin yang memberikan gelar kehormatan kepada orang yang sudah terbukti melakukan pelanggaran. Wah. Oke, saudara. Dan saudara, beta ketika membayangkan soal hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kelasnya sudah tinggi, beta selalu sih mengingat 3 kalimat ya, kalimat yang sangat membekas di kepala beta itu dari Denzel Washington ya, seorang aktor ya, aktor yang sangat beta kagumi. Di suatu kesempatan dia pernah berbicara kalimat ini. Dia bilang seperti ini: small minds discuss other people, gossip. Good minds discuss events. Great minds discuss ideas. Ini kalimat yang dalam, saudara, dan ini berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, kalau lu perhatikan, saudara, di 3 kalimat itu selalu ada kata discuss, diskusi. Ya, artinya lu berdiskusi. Nah, yang namanya berdiskusi lazimnya kan membutuhkan minimal 2 orang, saudara. Atau ada yang bilang, saya bisa kok berdiskusi dengan diri saya sendiri. Bisa sih ya, tapi diskusi yang 2 arah ya, lu butuh lawan bicara. Ada interaksi dengan membahas hal-hal tertentu tuh, saudara, ketika lu berdiskusi. Maka kemudian muncul pertanyaan, apakah tidak boleh kita membicarakan orang lain ya? Karena Denzel Washington bilang small minds discuss other people, gossip ya. Kalau menurut beta boleh sih kita membicarakan orang lain, asalkan kita tidak gosip. Nah, sebenarnya gosip itu apa? Gosip itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obrolan tentang orang lain, cerita negatif tentang seseorang, dan juga pergunjingan. Nah, dari pengertian ini kita bisa lihat bahwa penekanan gosip itu pada konten obrolannya, bos, yaitu obrolan kita mengobrolkan orang lain yang bersifat negatif. Berarti kalau kita bicarakan hal-hal positif terkait orang lain, itu tidak tergolong gosip, toh, bos saudara ya.
Kemudian beta bertanya lagi, kalau tidak boleh membicarakan hal-hal negatif orang lain, terus kalau orang lain membuat kita sakit hati bagaimana? Itu kan negatif toh. Maka kemudian kita akan seperti bawang putih yang selalu mengalah dengan perilaku bawang merah begitu. Karena kita tidak boleh bicarakan orang lain, bos. Ya, beta sih belajar untuk menyimpan hal-hal tersebut untuk kita sendiri. Artinya, ketika orang buat jahat ke lu, ketika orang mendiskreditkan lu, menjatuhkan lu, ya itu kan kadang membuat kita tuh untuk bicarakan namanya dia tuh kah, ya menurut beta lu simpan lah untuk diri lu sendiri negatifnya orang itu. Atau kata bijaknya, ya cukup tahu sajalah. Dan ya mungkin dengan cukup tahunya itu, dengan lu tahu negatifnya orang, lu ambil sikap lah dengan hal itu. Ya, jadi tidak perlu gosip, ya, bicarakan hal-hal yang baik dari orang. Lanjut, good minds discuss events, ya. Kalau orang yang suka gosip, nampaknya mereka mendapatkan bahan gosip dari orang lain, tahu saudara, atau dengan memperhatikan tingkah laku orang lain. Maka yang dikatakan good minds adalah mereka yang membicarakan tentang suatu peristiwa. Pertanyaannya begini, bagaimana sampai orang bisa membicarakan suatu peristiwa? Berarti mereka butuh sumber informasi. Dari mana sumber informasinya? Ya minimal mereka baca lah. Baca berita, baca medsos, dengar podcast misalkan. ATP podcast misalkan. Artinya begini, Bos Saudara. Ketika lu memberi diri lebih banyak untuk membaca, mendengar orang lain, ya, memberikan asupan yang positif untuk diri lu sendiri, maka semakin sedikit kemungkinan lu untuk menjadi seorang penggosip. Apalagi kalau di dunia kerja tuh, Bos Saudara, menggosip tuh hal yang normal sekali, ya, normal itu. Ya, tapi ya cobalah lu. Apakah gosip itu dosa? Terlalu jauh sih kalau kita mau membahas gosip itu dosa. Ya, lu baca di aturan-aturan agama lah. Beta tidak mau bahas terlalu banyak di sana, Bos Saudara. Baik, Bos Saudara. Itu good minds. Good minds itu menceritakan suatu peristiwa, ya. Dari mana peristiwanya? Dari hasil observasinya dia, dan bukan observasi orang lain, karena ketika lu observasi orang lain pasti gosip tuh. Dan bagaimana kita menjadi good mind, saudara? Good mind ini yang bisa menciptakan great mind, saudara. Ya, ketika lu banyak baca, ketika lu banyak mengobservasi, maka lu diskusikan suatu peristiwa, suatu kejadian, maka kemudian muncul ide-ide baru. Nah itu lu masuk pada great mind, yaitu ketika tongkrongan lu atau lu dengan lingkaran lu sudah membicarakan ide-ide yang baru, saudara, ya. Lu banyak baca, baru bisa muncul banyak ide. Kalau tidak membaca, ya setidaknya lu mengamatilah realita yang ada. Bisa juga muncul ide setelahnya ketika lu melihat realita di sekitar lu begitu. Biasanya orang-orang yang punya great mind akan lebih solutif ketika dihadapkan pada suatu masalah, saudara. Ya. Sebaliknya, orang yang small mind, ya, cenderung kalau ada masalah malah buat masalah itu semakin rumit. Ya, tidak berpikir solutif. Salah satu contoh great mind, ya, tadi itu impian beta di awal tadi, untuk menciptakan manusia yang bisa bernafas tanpa oksigen. Itu great mind, karena itu ide. Self proclaim, saudara, ya. Oke, saudara, demikian episode kali ini. Cheers.